malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Tanah longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Akibat kejadian tersebut terjadi antrean kendaraan sepanjang 10 km. Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian tanah longsor tersebut menyebabkan sebuah truk yang tengah melintas terjebak di lokasi. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Akibat terjebak longsor lebih dari 14 jam, antrian kendaraan mengular hingga lebih dari 10 km. Ya, berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus. Ya tunggulah. Terpaksa ya? Ya paksa. Longsor terjadi sejak Sabtu malam, namun hingga Minggu siang pembersihan longsor masih terus dilakukan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah lapak pengepul barang bekas yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke lapak lainnya. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kumpulan di sini orang-orang Madura, barang-barang itu mudah terbakar, plastik, kardus, kertas. Jadi menurut informasi praduganya itu dari korsleting listrik. Ya, namun semuanya itu karena mudah menyambar bahan-bahan mudah terbakar akhirnya membesar. Dan pertama kali informasi petugas kami meluncur, api sudah. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran berserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kepergok saat akan mencuri motor pemirsa, pelaku pencurian menjadi bulan-bulanan amukan warga. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil meredam amukan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat akan menggasak motor korban di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku bersama rekannya diketahui berusaha menggasak motor korban yang tengah terparkir di depan bengkel. Mengetahui motor yang hendak dicuri, korban yang berada di dalam bengkel bergegas keluar. Korban yang melihat pelaku tengah berusaha membobol kunci motor langsung meminta tolong warga. 1 orang pelaku berhasil ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan, sementara 1 teman pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat kejadian, korban yang mendengar suara ada yang patah ketika korban mengecek keluar, terduga pelaku sedang melakukan pembobolan lubang kunci kendaraan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencuri di sebuah minimarket di Kota Makassar terekam CCTV. Aksinya viral lantaran pelaku terlihat santai menjalankan aksinya di tengah ramainya pembeli di lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri datang mengendarai sepeda motor ke sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk ke dalam minimarket dan mencuri sejumlah barang yang terpajang di rak penjualan.
Aksi pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan saat kondisi minimarket tengah ramai. Menurut karyawan toko, pelaku beraksi 2 orang di mana satu di antaranya memantau situasi. Sebelum pergi meninggalkan minimarket, pelaku sempat bertransaksi di kasir dengan satu produk belanjaan berupa minuman kaleng untuk menghilangkan kecurigaan. Bagaimana sampai itu barang berhasil dicuri? Karena lagi rame juga, Kak. Oh, lagi rame ya? Nggak bisa juga fokus sama satu titik, bilang dia terus mau diperhatikan. Tapi sempat curiga karena berdua masuk cuma satu barang dia beli. Peristiwa ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib. Karyawan minimarket mengaku kejadian ini seringkali terulang dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat memperkosa anak kandungnya karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Tim Jataneras Satreskrim Polres Goa meringkus TM, 58 tahun, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya, MA yang berusia 38 tahun, yang merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memperkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Ipajor itu nyeri dalam televisi ya. Oh, dalam televisi ya. Tamu orang keluarga. Dalam aja dalam televisi ya. Dalam televisi ya. Oh, nasung kayak. Iya itu si kali anak ke. Ini masuk taksi bunda. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia yang tercecer di Jalan Padalarang, Purwakarta dan mengganggu pengguna jalan yang akan berwisata di Jawa Barat. Sopir truk kimia tersebut kini wajib Petugas dari Polres Cimahi memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil saksi ahli, termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini, di mana saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Nah, supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun statusnya masih saksi aktif. Petugas kepolisian juga menyebut saat ini sudah tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan, sehingga lalu lintas di kawasan Jalan Padalarang, Purwakarta sudah bisa digunakan jelang tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat 22.000 lebih calon penumpang menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski tak seramai kemarin, namun diprediksi hari ini jumlah calon penumpang mencapai 22.283 orang dan masih akan terus bertambah.
Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Diprediksi hari ini akan menjadi puncak arus balik Natal di sejumlah stasiun Daob 1 Jakarta yang totalnya mencapai lebih dari 42.000 orang. Sementara itu pemirsa, jelang tahun baru 2025, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar di kedua arah. Hingga 28 Desember 2024 kemarin tercatat sebanyak 467.000 kendaraan kembali menuju ke Jabodetabek. Angka ini meningkat 12,9% dari lalu lintas normal. Sedangkan jumlah kendaraan yang menuju ke Trans Jawa sebanyak 44.000 kendaraan atau meningkat hingga 40% dari lalu lintas normal. Rekayasa arus lalu lintas melalui one way, kontraflow hingga ganjil genap masih belum diberlakukan, mengingat volume kendaraan masih berada di ambang batas traffic counting. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan kepadatan lalu lintas di masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan sejumlah rekan kami. Ada Nata Arman di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Jen Cahyani di Simpang Gadok Puncak, dan Dilami Aulia di Gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi hingga malam hari ini di sana? Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan beginilah suasana pada malam hari di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana pada malam hari ini terlihat terpantau ramai masyarakat yang baru saja berdatangan untuk melakukan keberangkatan pada malam hari ini. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari PT KAI Daob 1 Jakarta, pada hari ini tercatat sebanyak 32.000 penumpang yang diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta menuju ke berbagai kota tujuan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian untuk destinasi kota favorit ini didominasi tujuan Yogyakarta, kemudian Solo, Surabaya, dan juga Malang. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk per hari ini 32.000 keberangkatan, namun berbanding terbalik dengan kemarin yang mana memang untuk hari ini telah terjadi penurunan sedikit. Dan juga untuk kedatangan dari berbagai kota tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini justru malah melonjak lebih tinggi dibandingkan angka keberangkatan yang tercatat sebanyak 42.817 penumpang yang datang dari berbagai kota tujuan wilayah dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dan ini pun menjadi puncak dari momen arus balik libur Natal 2024, karena ada juga beberapa dari masyarakat yang pergi ke beberapa kota tujuan mengajak sanak saudaranya untuk merayakan hari pergantian malam Tahun Baru 2025 di Jakarta. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh juga untuk okupansi dari ketersediaan tiket juga sampai saat ini masih tersisa sebanyak 220.000, artinya masih ada sekitar 30% yang masih bisa diakses oleh masyarakat untuk keberangkatan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian diimbau juga kepada seluruh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kota tujuan, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tentunya diharapkan maksimal tiba di stasiun ini 2-3 jam untuk menghindari dari ketinggalan kereta atau yang lain, karena beberapa kali di sini kerap terjadi penumpukan di area check-in dan juga tentunya ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya kembalikan pada Anda di studio. Valeri. Baik, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, pemirsa, kita menuju ke Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Ada rekan Jen Cahyani di sana. Selamat malam, Jen. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Valeri dan juga pemirsa, saat ini situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor saat ini ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan dan juga tidak terjadi antrian kendaraan yang
mengular. Dan untuk volume kendaraan sendiri tadi berdasarkan data yang dapat kami akses terakhir masih di angka sekitar 13.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah puncak. Sementara dari arah puncak ke arah Jakarta ada sekitar 10.000 kendaraan. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri juga telah diterapkan pada pagi tadi sekitar pukul 7 hingga pukul 9 pagi diterapkan rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap, di mana kendaraan yang melintas hanya diperbolehkan bagi kendaraan berplat nomor ganjil. Sementara untuk kendaraan berplat nomor genap langsung diarahkan untuk putar balik dan juga mencari jalur alternatif lain. Sementara pada pukul 1 siang hingga pukul 4 sore diberlakukan sistem one way atau satu arah dari Bogor ke arah Jakarta. Dan ini melihat dari situasi lalu lintas itu sendiri, di mana dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan sistem rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan yang mengular. Sementara itu saat ini masih ramai lancar dan nampaknya terdapat penurunan jumlah kendaraan atau volume kendaraan dari hari-hari sebelumnya. Demikian Valeri. Baik, dari Simpang Gadok selanjutnya kita menuju ke gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat bersama rekan Dilami Aulia di sana. Selamat malam Dilami, bagaimana pantauan arus lalu lintas malam hari ini? Selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Cikatama terpantau ramai lancar dan jika dibandingkan dengan tadi siang di malam hari ini terdapat kepadatan terutama di area gardu tol, tap in dan juga tap out. Kemudian juga sempat terjadi kepadatan di rest area kilometer 62 atau dari Transjawa menuju Jakarta, di mana ini merupakan antrian untuk masuk ke dalam rest area. Sementara itu untuk sisanya begitu ya, kalau misalnya pantauan kami memang masih normal karena untuk volume kendaraan masih ada di angka 4.000 kendaraan per jamnya. Kalau misalnya melihat dari data yang dicatat oleh Jasa Marga sendiri, kiranya pada periode 26 hingga 28 Desember 2024 ada 128.000 kendaraan yang menuju dari Jakarta ke Transjawa. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya dari arah Transjawa ke Jakarta ada kiranya 106.000 kendaraan. Tentu ini jumlahnya meningkat dibandingkan periode normal. Sehingga dari Jasa Marga sendiri memberlakukan atau membuka gardu tol Cikampek 8 ini dengan ada total 5 gardu untuk mempermudah mobilitas dari kendaraan. Dan juga terdapat potongan tarif sebesar 10% begitu ya untuk keberangkatan dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Cikatama pada tanggal 28 Desember 2024 hingga hari ini 29 Desember 2024 dan nantinya akan dilanjutkan dengan dari tanggal 3 hingga 4 Desember 2024. Dan untuk perkiraan dari puncak arus balik dari Jasa Marga sendiri memperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 Januari, di mana nantinya kendaraan yang melintas dari Transjawa menuju Jakarta ini jumlahnya tentu akan meningkat dibandingkan dengan periode normalnya. Dan himbauan kepada masyarakat begitu yang melintas dan tentunya harus mengisi saldo e-tol, kemudian juga mengecek kendaraan agar selalu prima. Valeri. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Nata Arman melaporkan dari stasiun Senen dan rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Dan pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan pantauan arus lalu lintas langsung di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari sejumlah titik. Yang pertama pemirsa, kita akan memantau inilah visual terkini kami dari NTMC Polri. Di sisi kiri atas Anda pemirsa, inilah situasi lalu lintas di sekitar Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan dari dua arah, dan nampak kendaraan bisa melintas dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya pemirsa, di sisi kanan atas layar kaca Anda, ini adalah pantauan arus lalu lintas langsung visual dari CCTV NTMC Polri di Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, ada sedikit antrian kendaraan namun tidak terpantau adanya titik kemacetan dan kendaraan juga masih dapat melintas dengan normal. Selanjutnya pemirsa, kita menuju ke Taman Wisata Matahari Bogor, Jawa Barat. Di sisi kiri bawah layar kaca Anda, ini situasinya juga terpantau ramai lancar, kendaraan dari kedua arah ini bisa melaju dengan kecepatan normal, tidak terpantau adanya titik kemacetan. Terakhir pemirsa, di Simpang Dago,
Bandung, Jawa Barat. Situasinya juga hingga malam hari ini terpantau ramai lancar dan bahkan nampak lengang tidak ada antrian kendaraan. Menjelang malam pergantian tahun pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati oleh para penumpang pada Sabtu malam. Diprediksi sebanyak 150.000 orang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Jelang pergantian Tahun Baru, para penumpang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Sabtu malam. Diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 orang atau naik 5% dibanding hari biasa dengan jumlah 1.045 penerbangan. Adapun rute favorit untuk domestik yaitu Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara untuk rute internasional yakni Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Kebijakan potongan harga 10% untuk rute domestik dari pemerintah pun disambut sukacita oleh sejumlah penumpang karena dapat membantu meringankan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara. Nggak ada sih, liburan aja. Emang udah jatah tiap tahunnya pulang ke Indo buat keluarga. Ya pengen aja pulang gitu kan, dapat tiket yang pas ya udah pulang. Penumpang diimbau untuk datang 2 jam lebih awal guna menghindari terjadinya keterlambatan. Penumpang juga harus berhati-hati untuk selalu memastikan membeli tiket di aplikasi resmi maskapai yang sudah terverifikasi keabsahannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, cuaca buruk berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Sebanyak 7 penerbangan harus dialihkan ke bandara lain dan 14 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Akibat intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu kemarin membuat penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terganggu. 7 penerbangan menuju Bali harus dialihkan mendarat ke bandara lain. Dengan rincian 5 penerbangan domestik dan 2 penerbangan internasional. Adapun 5 penerbangan domestik yang dialihkan meliputi 2 penerbangan dialihkan ke Surabaya, sementara 3 penerbangan lainnya dialihkan ke Lombok. Sementara itu pemirsa, 2 penerbangan internasional yang dialihkan adalah Malindo Air, rute Melbourne, Bali, dialihkan ke Surabaya. Dan AirAsia, rute Perth, Bali, dialihkan ke Lombok. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, tetaplah fokus dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik jika ingin melakukan perjalanan liburan. Di Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, mobil seorang wisatawan menyasar dan terbalik akibat terlalu mengikuti arahan GPS. Mobil penumpang berisi 5 orang terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wisatawan asal Jakarta ingin merayakan Tahun Baru di lokasi wisata Kuningan dan terlalu mengandalkan arahan GPS. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang gelap. Lalu mobil terperosok dan terbalik. Jadi kurangnya penerangan itu jalan itu benar-benar kayak lurus Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu Pak. Kaget tuh. Iya kaget. Langsung terjun. Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta, sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru jadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit, sementara Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu.
Murah sih, karena ya biaya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantong parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor, serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada tahun baru. Sementara itu, area Pantai Ancol juga dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tidak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi menjadi faktor mengapa Pantai Ancol masih menjadi favorit pengunjung sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, pemirsa antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Dan pemirsa, meski sempat terkendala cuaca, Pelabuhan Sanur Bali tetap dipadati ribuan wisatawan. Tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar hari ini yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih, tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen libur tahun baru sangat menyenangkan dirayakan di lokasi wisata pantai. Namun tetaplah waspada dengan gelombang tinggi pantai. Sejumlah pedagang jajanan di tepi pantai Bagedur, Lebak, Banten terpaksa mendorong lapaknya menjauhi pantai akibat gelombang tinggi yang muncul. Demi keamanan dan keselamatan, petugas juga kerap mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati. Udah dikasih himbauan sama ibu-ibunya yang renang itu harus hati-hati. Seru tapi agak takut sama ombaknya. Ini kan ombaknya besar banget ya Bu ya? Terus gimana nih? Ya jadi lebih waspada aja sih. Hari ini ada 2.000 pengunjung yang datang ke tempat wisata Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Menurut pengelola wisata setempat, fenomena air laut yang sampai ke daratan akibat adanya pasang air laut, di mana BMKG sudah mengingatkan warga untuk berhati-hati dan selalu waspada saat berada di kawasan wisata pantai di selatan Lebak karena cuaca buruk masih mengintai warga hingga awal tahun 2025 mendatang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut pihaknya tengah menghadapi tantangan adanya perlawanan para koruptor saat pemerintahannya ingin berbenah.
Prabowo memohon agar masyarakat mau bersabar sedikit agar dirinya diberi kesempatan untuk memberikan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Hal itu disampaikan dalam sambutan pada perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo mengungkap bahwa koruptor tidak senang lantaran pemerintahannya sedang melakukan bersih-bersih. Presiden juga memohon masyarakat untuk bersabar, serta memberikan kesempatan kabinetnya untuk bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto juga tegas membantah dirinya berniat memaafkan koruptor tanpa syarat. Prabowo ingin meluruskan pernyataannya yang memicu polemik terkait gagasan memberikan pengampunan kepada para koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo pun sempat melempar sentilan saat menanggapi pernyataan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Antonius Subianto, yang menyinggung bahwa masih ada orang yang berada di sisi gelap. Presiden Prabowo lantas menyentil jika jalan gelap itu diantaranya adalah korupsi dan tidak bayar pajak. Dari Jakarta, Dede Rudi Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan ini digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah ketua umum partai politik datang ke kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta. Ketua umum partai yang terlihat hadir adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tidak ada isu spesial yang dibahas bersama Presiden, ini hanyalah pertemuan rutin biasa. Oh, itu pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan tiap Jumat ya makan siang, tapi tadi karena satu lain hal masih sibuk, baru tadi sore jam 5 ya. Yang dibahas apa? Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan. Gitu. Pak, bakal ada surprise kayak reshuffle nggak sih, Pak? Dari pertemuan tadi? Ada pertemuan rutin ya. Makasih. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi pembahasan politik apa yang disampaikan Presiden kepada para ketua umum partai politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Bahlil menyebut pemerintahan Prabowo Subianto hanya melaksanakan undang-undang terkait PPN 12% tersebut. Bahlil juga menyatakan kenaikan pajak pertambahan nilai hanya untuk barang mewah. Prinsipnya begini, Presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apapun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya. Khusus PPN, memang dalam undang-undang itu tahun 2021 dibuat bahwa kenaikan itu dilakukan bertahap 11% dan paling lambat 2025 12%. Namun bahwa Presiden Prabowo sangat menyadari bahwa ini akan harus dipertimbangkan tentang kebutuhan rakyat. Kemudian dicari jalan tengah. Maka yang 12% itu adalah yang barang-barang mewah saja. Tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya itu produk lokal, itu tidak dikenakan PPN 12%. Artinya PPN-nya tetap 11%. Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu
dikenakan memang 12%. Vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, selebgram sekaligus YouTuber Jeremy Pauline ikut merespon dengan menghitung nilai korupsi dan lama hukuman yang diterima Harvey Muiz. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz.